Selamat malam, sahabat Satu Pena. Dimanapun Anda berada, senang sekali kita jumpa lagi di Zoom kita di ritual malam Jumat kita, di mana kita bertatap muka melalui virtual untuk bertukar pikiran. Biasanya kita membahas satu tema tertentu yang sedang happening atau berkaitan dengan dunia literasi. Tapi kali ini ada yang beda. Kita mau mengembalikan salah satu kegiatan kita sebenarnya dulu sering ya Mas Adik ya kita menjadikan ruang ekspresi baca puisi begitu ya. Dan malam hari ini kita mau kembalikan itu terlebih lagi di bulan yang penuh cinta dan malam ini adalah malam nisfu Syakban juga, malam yang indah begitu ya rasanya ya, dan kita akan menjadikan pertemuan kita sebagai panggung baca puisi dengan satu tema besar, satu tema seribu cinta begitu. Dan kita sudah buat pendaftaran untuk sahabat Satu Pena untuk ikut membaca puisi. Rupanya yang daftar pun melebihi kuota begitu ya. Tapi mudah-mudahan bisa tercapai semua. Sebelum kita mulai lebih jauh, rasanya lebih baik kita mulai dengan pengantar, sebuah video pengantar dari Satu Pena. Oke, Mas Bayu. Februari sudah dekat. Kita bergembira di hari kasih sayang itu, seperti kita happy di hari lain. Webinar Satu Pena edisi ini, kita ganti dengan parade baca puisi cinta. Cinta pada Tuhan, kekasih, istri, atau pada teman-teman. Tuliskan rasa cinta Anda dalam bentuk puisi, dan bacakan puisi cinta tersebut di webinar Satu Pena edisi khusus, Satu Pena 1000 Cinta. Kami akan mengundang Anda membacakan puisi cinta pada acara itu. Atau Anda boleh mengirimkan rekaman video pembacaan puisi Anda. Puisi yang Anda boleh membaca puisi liris atau puisi esai mini. Bisa puisi inak Anda tulis sendiri atau puisi karya penyair lain. Oke, Anik. Ya, Mel. Kalau kita bahas soal cinta, temanya universal ya, general ya. Berarti pada malam hari ini bukan cuma soal romantisme kepada pasangan, tapi juga bentuk cinta lain. Begitu Mas Anis? Ya, betul. Memang itu Valentine's Day sebenarnya ada sejarahnya, tapi ketika itu menjadi perayaan global, itu bisa dimaknai secara sangat lebih luas. Jadi sudah nggak peduli lagi tadinya itu asal-usulnya gimana gitu, tapi kita merayakan cinta yang penting. Jadi cinta kepada apapun. Gak sabar Kebetulan rasanya. Nisfu Sa'ban apaan itu, apa, Mel? Malam yang baik untuk kita menutup buku dan kembali ke gerbang sebelum Ramadan. Ya. Tuh, untuk kita minta kebaikan lah. Mas Adik itu meledek. Oke. Padahal anak UIN ini Amel, Nisfu Saban kata. Nisfu Saban itu artinya setengah bulan Sa'ban. Jadi bulan purnama sebelum bulan puasa. Ya, ya, intinya malam yang baik begitu Mas Ani. Ya. Oke, sudah ada banyak sebetulnya yang mendaftar nih, yang juga sudah hadir di ruang virtual ini. Kita mungkin akan ambil satu persatu, juga nanti diselingi dengan video begitu ya, karena ada juga beberapa penyair yang mengirimkan video. Gitu. Kita langsung aja Mas Ani, gimana? Oke. Kita panggil penampil pertama, saya kira. Jauh-jauh dari Makassar. Oke. Kita persilakan. Ini peserta favorit kita juga, Mas Ahkam Jayadi, yang sudah mengirimkan puisinya jauh-jauh hari. Cinta dalam balutan pluralitas. Sudah tampil menarik nih dengan topinya nih, nggak biasa nih. Ini udah nyeniman.
Suara saya gimana kedengarannya? Wah, mantap, mantap. Udah. Oh, mantap. Mudah-mudahan puisinya Bariton. bisa. Udah bariton. Iya. Oke, Mas Atik. Namel ya, jangan diketawain dong ya. Siap. Baik, saudara-saudara saya terkasih semua. Satu pena, malam ini saya mencoba mempresentasikan pertama untuk membacakan puisi saya. Cinta dalam balutan pluralitas, karya Haji. Di sebuah desa di tepian sungai, masjid dan gereja berdiri sejajar, ditemani vihara, pura, dan kelenteng yang tak jauh dari sana, menjadi saksi perjalanan waktu. Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh, mencaci, membenci, menghina, dan membunuh. Di bulan Ramadan, jamaah agama lain menyiapkan takjil, membantu tetangga yang berpuasa. Di hari-hari agama lain, pemuda Islam menjaga rumah-rumah ibadah mereka agar doa mengalung tanpa takut dan was-was. Di Waisak, lonceng vihara bergetar damai dengan doa yang berharap perdamaian dan keselamatan bersama. Mereka hidup dalam irama yang berbeda, dalam ruang bangsa yang sama. Berbeda kitab, berbeda jalan, namun tangan tetap bertautan dalam janji suci persaudaraan. Di tanah ini, perbedaan bukan jurang, tetapi jembatan yang mempertemukan hati dalam naungan cinta kasih Tuhan yang Maha Esa. Demikian, terima kasih. Mas Anip, Mbak Amel. Mantap. Thank you. Dapat Masih kaos. Amin, Mas John. ini keren sekali pesannya ya Mel ya. Ya, pembuka yang apik. Dan ada satu yang khas dari Makassar. Yes, Mas. Doa itu tidak mengalun, Mel, Iya. tapi mengalung. Mengalung. Doa mengalung, ya itu Makassar. Benar-benar. Itu dahsyat itu. Oke. Terima kasih Mas Akab. Ya, jadi teman-teman yang ingin membaca puisi ini nanti akan mendapatkan souvenir kaos bertuliskan satu pena 1000 cinta. Tapi kaosnya belum dicetak karena kita akan lihat siapa yang baca puisi dulu begitu ya. Jadi dikirimkan dalam beberapa hari. Baik, selanjutnya ada juga yang sudah mengirimkan video. Ini seorang penyair yang cukup tawakan. Ada Mas Mahwi Air Tawar. Boleh kita lihat videonya bersama. Mahwi Air Tawar. Mahwi. Mungkin dibacakan ininya Mel sedikit. Siapakah gerangan Mahwi itu? Oh iya, beliau seorang penyair yang banyak menulis puisi-puisi terutama mengenai tema cinta ya. Juga puisi esai sebetulnya. Oke, silakan Mas Bayu. Dan cerpennya. Selamat sore teman-teman. Maaf saya tidak bisa hadir langsung dalam acara yang bertajuk Satu Pena 1000 Cinta. Karena pada waktu yang bersamaan saya punya rutinitas, yaitu semaan puisi yang tidak mungkin saya tinggalkan. Sore ini saya akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Tutorial Mencintai dan Hal-Hal yang Membuatmu Sulit Dibenci. Puisi ini ditulis tahun 2018 dan diselesaikan beberapa hari yang lalu karena ada kesamaan peristiwa. Saya bertemu seseorang dan entah kenapa saya suka berkabar dengan orang itu. Baiklah teman-teman. Selamat tinggal pot kesayangan. Pot yang pernah kupeluk dalam dekapan rindu. Yang menyimpan kehangatan pagi dan rahasia senandung di balik jendela yang terbuka pada dunia. Aku melangkah. Aku pergi. Seperti angin yang membawa cerita, seperti waktu yang menua di bawah bunyi TikTok jam. Aku ingat ketika sinar matahari yang lembut menyelinap melalui kelopak matanya, menghantarkan bayanganmu yang terukir pada dinding,
rambutmu yang menari bagai tirai, dan pot coklat yang berkilau. Kau yang pernah jadi saksi bisu dari tawa, air mata, dan segala janji yang terurai dalam kidung parau pagi itu. Selamat tinggal, wahai kenangan. Aku meninggalkan dirimu dalam dekapan waktu, di mana lelaki tua penjual pot menyanyikan lagu-lagu yang mengalir bagai sungai ke dalam muara kalbu. Dan aku yang pernah melabuhkan uang 50.000 sebagai titipan kasih pada pot yang merangkum segenap harapan dan duka yang kian membuncah. Kini, aku melangkah jauh, meninggalkan jendela yang dulu menjadi saksi. Setiap bisik lembut, rindu dan tanya yang tak terjawab. Selamat tinggal jendela yang terbuka. Selamat tinggal pada saat-saat di mana kita pernah berbisik, di mana kita pernah menyatu dalam lagu waktu. Aku kenang dengan segenap jiwa yang meradang. Saat aku datang membawa badai kecurigaan, mengusir kedamaian, menghancurkan keindahan dari pot yang kucintai dan kidung yang kucoba, tulus untuk meredam sepi. Aku di balik jendela menangis dengan isak yang tak mampu kuputar. Dan kini aku serahkan semua pada waktu, seperti puisi yang kutulis di atas pasir yang perlahan tertelan ombak. Aku menyanyikan perpisahan ini dengan penuh. Selamat tinggal semua cinta yang pernah kucumbu, semua rindu yang pernah terpatri di setiap detak jantung dan hela napas malam. Aku yang pernah terbuai dalam alunan senandung yang menyapu lembut di kala fajar, akan tetap mengenang setiap detik yang berlalu, setiap bisik angin, setiap sentuhan lembut pada pot itu yang mengajariku arti keabadian dan kehilangan. Dan kini aku melangkah, membiarkan masa lalu berpawai dalam sunyi. Selamat tinggal cintaku yang pernah tumbuh di balik jendela di antara sinar dan bayang. Aku akan tetap menyimpan semua itu meski badai perpisahan menerjang, meski aku harus berpisah dengan segala kenangan. Aku tahu di mana aku melangkah. Kita akan selalu bertemu dalam nada-nada waktu. Aku pergi jauh, tak tahu kemana arah langkahku, tapi biarkan aku sejenak menoleh ke belakang, menatap sisa-sisa cahaya yang masih tersisa, mengingat hari-hari yang pernah penuh tawa, di mana pot, jendela, dan senyummu menjadi saksi abadi cinta yang pernah ada. Kini, dengan jiwa terbuka lebar, aku berbisik pada angin, pada waktu, pada segala yang fana. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Aku percaya kita akan selalu bersama dalam setiap detak kehidupan, dalam nyanyian abadi yang terus bergema. Selamat tinggal dan salam untuk selamanya. Aduh, syahdu sekali. Tutorial. Judulnya aja tutorial mencintai, Iya, luar tutorial. biasa. Ada tutorial. Beliau adalah penulis puisi, cerpen, dan esai. Banyak juga dimuat di Kompas begitu ya, tulisan-tulisannya. Baik, Mas Anik, kita kemana Oke, sekarang? Amel. Kita ke Melanglang lagi. Lang-lang Buana kita kemana nih? Yang hadir sejak awal tadi ada Cinta Bentuk Lain.
Ya, Itu dari Kota Mobagu. Udah siap, Ayahanda? saya Hamri Manopo, bentuk cinta yang lain, cinta pada tanah air. Puisinya. Apakah Ayah Hamri masih ada di ruang virtual ini? Sudah siap. Bisa kedengaran? Ya, terdengar Ayah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ani, Mas John, dan Mbak Amel. Salam ketemu dalam 1000 cinta. Ketika program ini ditayangkan, diminta ditayangkan, saya sibuk berpikir, cinta mana yang saya mau bacakan? Cinta Tuhan, cinta tanah air, cinta istri, cinta anak, cinta teman. Malam ini secara khusus saya sebenarnya ingin supaya diberi jatah untuk 2 puisi. Tetapi saya bacakan dulu 1 puisi. Nanti di ending acara kalau ada sisa waktu saya akan bacakan yang 1 lagi. Tapi Yang kamu tetap pertama tahu. saya harus utamakan dulu puisi Cinta Tanah Air. Yang kedua kalau masih ada waktu itu baru cinta yang benar-benar cinta kepada kekasih. Saya bacakan puisi Cinta Tanah Air dalam sebuah puisi esai mini. Tanah Air. Tanah air di dadaku. Di lereng bukit. Seorang pemuda berdiri. Matanya menatap cakrawala pagi. Angin membawa aroma tanah yang basah, tanah Nusantara. Gemuruh sungai bernyanyi di kejauhan. Dia berkata, "Ayah." Suaranya bergetar. "Mengapa tanah ini lebih berharga dari bongkahan emas?" Sang ayah tersenyum meraba pundaknya. "Nak, karena disinilah darah kita mengalir. Nyawa kita bergulir. Di sawah yang luas tangan-tangan bekerja. Membelah tanah, menanam harapan. Di hutan yang rimbun burung-burung bernyanyi melantunkan lagu tentang masa depan. Tetapi jauh di kota, di gedung megah, di dalamnya orang-orang berbicara tentang angka, tentang laba, tentang rugi, tentang tanah yang dijual beli. Pemuda itu menggenggam segumpal tanah. "Bolehkah aku menjual air mata Nusantara ibuku? Bolehkah aku menyerahkan rumah kakek yang kayunya telah menyimpan sejarah?" Di senja temaram ayahnya menjawab, "Tanah ini bukan sekedar batas peta, bukan cuma ladang dan hutan belantara. Ini adalah janji, ini adalah nyawa." Dan di antara deru zaman yang terus melaju, pemuda itu berjanji dalam hati, cinta tanah air bukan sekedar kata. Ia ada dalam langkah, ada dalam doa, ada dalam dada. Lalu ia menanam pohon di halaman.
agar kelak cucunya berteduh di sana, agar negeri ini tetap hijau, tetap jaya, bukan sekedar cerita yang terlupa. Agar kelak cucunya berteduh dan tegar di sana, agar negeri ini tetap hijau, tetap jaya, bukan sekedar cerita yang terlupa. Aku cinta Indonesia. Terima kasih. Aduh, Hamri dahsyat kalau baca sekali. puisi selalu menggebu-gebu. Dahsyat sekali. Ngelangut saya. Oh, betul-betul ini perjalanan batiniah. Dahsyat. Dari hati. Oke, Amel. Terima Jadi kasih. kita memang harus siap-siap zigzag ini. Iya. Ya, ada yang lembut, ada yang mendayu-dayu, ada yang keras, dan saya kira ketika kita masuk mendengarkan itu betul-betul kita masuk ke dunia yang berbeda. Berbeda, iya. Berbeda, dimensi yang berbeda ini. Oke, Amel, kita lanjut. Kita lanjut. Ayah Hamri, terima kasih. Nanti kalau ada waktu kita undang di akhir barangkali ya Mas Anik ya. Puisi lainnya ya. Mudah-mudahan aku akan bercinta ada yang waktu lagi. di puisi air, aku akan bercinta yang benar. Wis. Kita bergeser Ayah Hamri ke kemana nih ya kita ya? Tadi dari Makassar sudah, dari Kota Bagus sudah ke sebentar kita ke ini ke Jawa Timur kali ya. Ke Jawa Timur ya, oke. Ada Mas Akaha Taufan Aminuddin di sini. Malam Mas Akaha. Ada puisinya yang kemarin dikirimkan pulang dalam keabadian. Ya, lumayan. Puisi mini esai juga agak panjang. Puisi esai ini. Apakah sudah buka? Mas Akaha sudah. Oke, semangat malam. Selamat malam, Mbak Amel, Mas Sanik. Senior juga nih. Boleh Silakan langsung Mas Akaha Taufan Aminuddin. Baik. Terima kasih Mbak Amel. Akan saya bacakan puisi Pulang dalam Keabadian Cinta. Pemakaman Edi Rumpoko di Taman Makam Pahlawan Untung Suropati menuai pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak. Hal itu karena statusnya sebagai narapidana kasus gratifikasi, walaupun jasanya sebagai wali kota Batu cukup besar. Puisi isi ini menggali perasaan pahit istri Edi Rumpoko dalam menghadapi hal tersebut. Pahlawan atau penjahat. Di kota dingin itu Dewanti setia menanti. Berpuluh purnama, suami di penjara, Edi Rumpoko terbelit gratifikasi. Bagi Dewanti, kasus itu fitnah belaka. Di matanya, suami tercinta, pahlawan sejati. Tanyakan kepada rakyat Batu, jasa Edi Rumpoko sebagai wali kota, membangun banyak tempat wisata baru, menarik jutaan turis lokal dan mancanegara. Ia merombak kawasan alun-alun di kota Batu, juga membangun blok office terbaik di Indonesia, Museum Satwa, Museum Angkot, Eko Grand Park, semua berkat Edi Rumpoko, sang wali kota. Doa Dewanti, suami bebas dari penjara, mengajukan PK, membersihkan nama, kembali meniti karier yang tertunda, membangun kota Batu dengan sepenuh cinta. Untung tak teraih, malang tak tertolak, jantung Edi Rumpoko berhenti berdetak. Ia berpulang di rumah sakit Karya di Semarang. Dewanti merasa langit dan bumi bergoncang, pahlawannya tinggal bayang-bayang. Awalnya inilah makam Edi Rumpoko, Taman Makam Pahlawan Suropati. Itu sesuai jasanya
memajukan Kota Batu. Namun terdengar suara sumbang beberapa orang. Edi Rumpoko bukan pahlawan, ia narapidana, harus kita lawan. Taman Makam Pahlawan bukan untuk sakitan. Jasad Edi Rumpoko harus dipindahkan. Keluarga Legowo menerima hujatan. Makam dibongkar, diiringi tangisan, lantas dipindahkan ke makam keluarga. Tepatnya di Jalan Sakura, Desa Pesanggerahan, Dewanti kembali menelan air mata. Hatinya sakit diperlakukan sedemikian. Dia mentari hidupku, membawaku terbang di angkasa yang luas, melahirkan impianku. Tangis Dewanti di makam keluarga. Dengan isak tertahan, Dewanti menabur bunga, gundukan tanah masih basah, sekuyup hatinya, ia pun berjongkok dan menepuk-nepuk pusara. Bibirnya bergetar, lalu ia bersuara, "Suamiku, disinilah kerajaan abadimu, di makam keluarga, tanpa kebesaran semu. Maafkan aku tak mampu membelamu, kata narapidana telah membusukkan namamu. Tak bisa kuelakkan, hatiku koyak-koyak, jasa-jasamu selama menjabat tercampak. Aku menangis dengan hati nelangsa, gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Namun, lihat, ribuan masyarakat datang melayat. Mereka tak percaya dirimu penjahat. Mereka berduyun-duyun memberi hormat, melimpahkan cinta dan doa-doa, mengantarmu pulang ke surga. Kota Batu meratapi kepergianmu, pahlawan yang ikhlas menjadi korban, menanam kebaikan, tapi mendapat cibiran, mengangkat martabat kota, tapi disingkirkan. Kini dirimu beristirahat di kerajaan abadi, ruhmu tiba di kelanggengan, tiada lagi di bumi. Namun bagi warga Batu, dirimu tak pernah sirna, hidup selamanya terpatri di kedalaman cinta. AKH Topan Aminuddin, Kota Batu, 8 Agustus 2024. Terima kasih. Terima kasih. Keren. Makasih Mas AKH. Ini agak-agak sejarah, agak-agak politis ya. Iya. Memang politis ya, dasar. Ada cintanya tetap ini. Tetap Iya, ada tetap cintanya. ada. Tapi ada satu yang khas juga. Selain dari kayak di Makassar tadi. Jadi Batu. kota Batu kalau di Batu, Solo Kota itu. Batu. Kalau di Jakarta orang nggak bisa bilang Batu, bisanya Batu. Iya, Batu ya. Batu. Batu ya, oke. Oke, terima kasih Mas AKH. Nanti dikirimkan kaos souvenirnya begitu ya dalam beberapa hari. Terima kasih. Tetap di ruangan ini untuk kita sama-sama dengar pembaca puisi yang lain. Kita dari Jawa Timur ke Jawa Barat, ke Bandung dulu barangkali ya. Sudah ada yang mengirimkan videonya, salah seorang penyair muda, Riri Aiko. Boleh kita tampilkan videonya? Di bawah langit Februari yang teduh, kupetik mawar dengan jemari yang rapuh. Hari Valentine, saksi bisu dari kisah cinta kita yang kini layu. Dulu, di matamu aku purnama, sinarnya lembut di telaga senja. Kita bicara tentang cinta sejati, bahwa hati lebih tinggi daripada tumpukan materi. Namun, ternyata cintaku tak cukup mengisi perut. Bahagia tak bisa tanpa pundi harta. Ikatan kita hanya sebatas sakral dalam cinta, tapi tak bisa menjanjikan hidup mudah tanpa rupiah.
Kau tinggalkan aku dengan senyum, cantik namun sakit. Maaf, cintamu tak bisa menghilangkan laparku, katamu. Kau pilih jalan berbeda dengan kendaraan roda 4 dan gaun indah bertabur emas. Pergi dengan setumpuk beban luka di pundakku. Sementara aku hanyalah pujangga yang menulis rasa dengan tinta. Di meja sepi, lilin menyala, mengingatkan cinta yang tak lagi bernyawa. Aku mengerti kau memilih jalanmu, meski hatiku jadi debu yang tertiup pilu. Tak apa, berjalanlah menjauh, meski harus kupungut hatiku yang runtuh. Namun kelak bila kau rindu, aku masih di sini, menulis tentang sajak cinta yang katanya sederhana, tapi ternyata butuh banyak biaya. Oke. Ya. Oke, itu. Tadi puisi Riri Aiko yang visualnya nampaknya dibantu oleh AI ya, tapi suaranya adalah suara Riri Aiko itu sendiri. Iya. Oke. Kita kemana nih Mas Anik? Dari Bandung kita ke Temanggung kali ya. Temanggung tadi ada Mbak Indah, apakah Mbak Indah. masih ada? Enggak. Oh, Indah. Oh, Mbak Indahnya Oh, keluar nampaknya tadi. lagi. Oke. Kita ke Kita di ke Bandung juga ya. Dari Bandung. Bandung kayaknya masih dari Mojang Bandung ada Dewi Arimbi. Dewi Oh Arimbi iya, ya. udah hadir Dewi Arimbi. Oke. Iya. Boleh Kak Dewi Arimbi. Apakah sudah hadir Mbak Dewi Arimbi? Halo Kak, Nah, aku udah ngirim video, mungkin bisa lewat video aja boleh Kak? Oh, oh Dewi sudah ada Arimbi juga videonya video ya. ya. Ya, Oh, I Oke, oke. see. Nanti dicek lagi. Nanti baik. dicek lagi ya, berarti ada kekeliruan sedikit. Nah, kita yang hadir dulu kali ya Mas Anik ya. Yang hadir dulu ada tadi udah memposting puisinya di ini juga Mas Nuryadi Kartono dari Makassar. Makassar, dari Makassar lagi kita panggil Mas Nuryadi Kartono. Sudah standby dari tadi. Halo Mas. Ibu di unmute dulu Mas. Aku sudah kirim minta bunyikan. Pas to unmute. Diterima Mas Nur. Diklik dulu. Apakah muncul? Ya. Ya. Oke. Mantap. Boleh mau bawakan puisi apa? Silahkan Mas Nuryadi Kartono dari Makassar. Saya tidak tahu apakah itu puisi cinta atau tidak ya yang saya share itu. Tapi saya kira itu juga mewakili semangat seorang pejuang cinta juga. Oke. Dan kebetulan itu sudah mau naik cetak ya, sudah PO ini di penerbit salah satu penerbit di Jawa Timur ya. Oke, saya cari dulu. Atau Pak, boleh bisa dibaca di obrolannya itu bisa? Boleh bebas, gimana nyamannya Mas Nur Ya, ya. aja. Silakan. Pada sebuah kenyataan. Pada sebuah kenyataan, aku tak ingin menanam kepalsuan. Sekalipun aku jadi pihak yang disalahkan. Apapun adanya diriku, aku tetap bangga dengan prinsip hidup yang kupegang. Semua aku terima dengan dada lapang. Mungkin nasibku kali ini belum berubah. Suatu hari aku ingin ikut menuliskan sejarah. Meskipun kini
semuanya tampak sepi, seperti pelabuhan mati. Dimanapun berada, aku harus bisa membawa diri. Nyaliku tak boleh ciut oleh caci maki. Nanti jika waktuku tiba, akan ada perubahan nyata. Dengan bangga, aku akan membusungkan dada di hadapan dunia. Jika roda nasib masih di bawah, aku tak perlu mengeluh. Ada saatnya manusia harus merasakan sakit saat jatuh. Apapun adanya diriku, aku tetap bangga dengan prinsip hidup yang kupegang. Pada sebuah kenyataan, aku tak ingin menanam kepalsuan. Orang mau bilang apa, akhirnya kebenaran yang akan menang. Makassar, 24 Oktober 2024. Demikian. Ya, Terima sebenarnya kasih. saya dari Sukoharjo ya, dari Satu Pena Jawa Tengah. Oh, Tapi sejak tahun lalu saya di Makassar. Demikian cerita. baik. Oke. Penjajah juga, penjajah. Iya, Penjajah ke benar. Bekasi. Oke. Iya. Terima kasih Mas Nur. Iya, sama-sama. Terima kasih. Berarti dari Makassar, tetap dari Makassar. Dari Makassar kita ke Dari Makassar. Blitar barangkali ya. Ada Miza Rahmatika Aini di sini. Kak Miza, menarik judul puisinya Kepada Re. Iya. Dari judulnya sih kayaknya sendu. Menarik nih. Sendu. Kak Miza? Iya, Oke, siap. ya terima kasih sudah diberikan kesempatan. Kali ini saya perkenalkan, saya Miza Rahmatika ini, saya dari kota kecil Blitar, Jawa Timur. Sudah saya kirimkan video. Oh, sudah kirim video juga. Iya. Oh, sudah ada videonya juga jadi, ya. Oh, udah ada. Oke. Baik. Iya. Silakan. Kepada Re, karya Miza Rahmatika Aini. Re, apakah kedatanganmu serupa hening angin senja? Aku di sini menunggu dalam diam. Hatiku gaduh, segaduh-gaduhnya. Ini bukan saja cinta. Melihat ada guratan-guratan luka di pelosok negeri, ada yang menangis, ada yang merengek, ada yang lapar, ada yang kecewa, ada yang gelisah. Aku bercanda, ingin hidup 1000 tahun bersamamu. Kau tersenyum saat itu. Ini bukan saja cinta, saja hitam putih seperti nama, tanah, dan langit. Blitar, 19 Januari 2025. Wow, terima kasih. Aduh. Sendu ya. Sendu, bener. Keren nih Mbak Miza. Terima kasih. Tuh ini karya sendiri berarti ya? Karya sendiri. Ini bukan puisi cinta. Oke. Amel, kita ada kemana sekarang?
Yang ada hadir di sini ada pembaca puisi lain. Ya, Pak Wawan Susatya, apakah mau membaca langsung? sebelum itu aku mau baca sebait nih dari Pak Eka Widianta di kolom komentar. Iya. Aduh, Pak Wawan manis banget. siap-siap. Pasang pohon jambu tumbuh berdampingan, bersama menunggu angin musim buah. Ikat luar biasa. Baru sebait aja aku sudah bergetar rasanya. Dan sebait spontan ya. Wah, Pak Eka ini Spontan, nggak pakai ya. beda master. Oke. Oke, kita langsung ke Pak Wawan Tuset ya. Ini dari kota mana Kak? Malang Pak Oke, Wawan. Pak Wawan udah. Iya. Dari Iya. Tulungagung. Ya. Tulungagung. Nah. Oke. Ya. Monggo Pak Wawan. Sudah ready dengan topinya nih, sudah mantap ya. Silakan Pak Wawan Tuset ya dari Tulungagung. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf ini tadi agak terlambat sedikit mulainya Zoom tadi, sehingga saya baru buka. Mohon maaf baru buka langsung mendapat kesempatan untuk membaca puisi tadi ini. Sebentar. Gak apa-apa Pak, santai. Yeah. Bapak Ibu yang mau bikin puisi dadakan seperti Pak Eka juga boleh banget di kolom komentar ya. Kita seru banget nih sahut menyahut puisi. Nanti akan membacakan lagi puisi dari Pak Eka. Sambil menunggu Mas Wawan. Apa-apa, boleh Bapak Ibu yang punya puisi atau tiba-tiba impromptu begitu ya. Pasang pohon jambu tumbuh berdampingan, sudah lama menunggu angin musim bulan. Pasang pohon jambu adalah kau dan aku yang sudah lama menunjukkan isyarat hidup. Aduh, Eka. Saya mulai Mbak Emil ya. Boleh Pak Wawan, silahkan Pak Wawan. Mencari tulang rusukku yang hilang oleh Wawan Tuset ya. Telah kutempuh perjalanan yang teramat panjang dari satu kota ke kota lain, dari satu pintu rumah ke rumah yang lain, untuk berjumpa bidadari yang dijanjikan kepadaku. Tetapi semuanya menggeleng, bukan jodohku. Oh, di manakah kau bidadariku yang dijanjikan itu? Rasanya semakin jauh ku melangkah mencarimu, justru kau semakin menjauh pula dariku. Akhirnya aku pun menyerah, ku bersandar dan berpasrah diri kepadamu. Aku tidak tahu, sedangkan engkau yang maha mengetahui. Aku lemah, tak berdaya, sedangkan engkau yang maha perkasa. Aku miskin, sedang engkau yang maha kaya. Di saat aku menyerah dan tak berdaya itu, engkau hantarkan aku menjumpainya, seorang gadis pesisir utara Jawa yang pernah menimba ilmu di bangku kuliah dekat pantai selatan. Lalu aku pun bertanya lirih kepadanya, apakah engkau tulang rusukku yang hilang itu? Ia hanya terdiam, membisu. Tak lama berselang, dengan keyakinan penuh, ia balik bertanya, apakah kau sudah meminta izin kepada Robku? Aku pun mengangguk.
dan ia pun memberi angguan balasan kepadaku. Ya, engkaulah bidadari yang dijanjikan itu, tulang rusukku yang hilang satu, yang ku cari-cari selama ini, yang selalu menghiasi rumah kami dengan bacaan kalam ilahi. Begitulah petunjuk sang guru spiritual. Terima kasih Mbak Mel dan Mas Anik. Terima kasih Mas Nur Susetia. Menarik. Makasih. Tulang rusuk. Sudah Ini selalu bertanya pada Puisinya rohku. bersahaja. Iya. Ya, Ya. betul. Pakat. Eh, Nanti dikirimkan ya, kaos saya souvenir kira kepada Mas puisinya Wawan dan juga pembaca puisi lain. Ya, gimana Mas Anik? menunjukkan kejujuran ya. Meskipun ya bacaannya sederhana tapi maknanya dalam. Ya, tampak tulus dibacakan itu. Itu dia. Baik, terima kasih. Kita berangkat kemana lagi Mas Anik? Kita putar video dulu lagi. Sudah ada beberapa Boleh. video yang siap ya. Boleh. Kita ke Dewi Arimbi bagaimana? Ya, siap. Dari Videonya sudah ketemu Bandung. tadi ya. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Arimbi, saya dari Provinsi Jawa Barat. Di sini saya akan membacakan puisi untuk kegiatan webinar Hati Pena edisi khusus 1 Pena 1000 Cinta. Puisi yang saya bacakan berjudul Cinta dan Benci, karya Khairil Anwar. Aku tidak pernah mengerti banyak orang yang menghembuskan cinta dan benci dalam satu nafas. Tapi sekarang aku tahu bahwa cinta dan benci adalah saudara yang membodohi kita dan memisahkan kita. Sekarang aku tahu bahwa cinta adalah harus siap merasakan sakit, cinta harus siap untuk kehilangan, cinta harus siap untuk terluka, dan cinta harus siap untuk membenci. Karena itu, hanya cinta yang sungguh mengizinkan kita untuk mengatur semua emosi dan perasaan. Setiap emosi jatuh, keluarlah cinta. Sekarang aku mengetahui implikasi dari cinta. Cinta tidak berasal dari hati, tapi cinta berasal dari jiwa, dari zat dasar manusia. Ya, aku senang telah mencintai, karena dengan melakukan hal itu, aku merasa hidup. Aku merasa lebih hidup. Dan tidak ada orang yang dapat merebutnya dariku. Sekian puisi yang dapat saya bacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Satu puisi terkenal dari Khairil Anwar. Tapi ada puisi yang terkenal lagi dari Khairil Anwar yang akan dibawakan oleh saudara kita, Maudan. Mas Yugo Dharma. Ada di sini. Ada. Ini tuh penonton setia ini webinar Satu Pena tadi. Saya belum pernah mendengar suaranya nih. Mas Yugo dari Aceh kalau nggak salah ya, betul nggak ya? Peserta bintang 5 ini, Mas Yugo Dharma. Halo Mas Yugo Dharma.
Oh, nggak ada Nah, audionya. oh iya, belum terkoneksi ya. Boleh deh nanti kita colek lagi Mas videonya. Karena menarik nih, salah satu puisi Hairil Anwar juga yang mau dibacakan. Oke. Ya, Mas Anik tadi Mbak Dewi Arindi juga merupakan salah satu duta puisi esai ya 2024 kemarin. Oke. Yang gencar-gencarnya aktif di berpuisi ya, puisi dan di puisi. Keren-keren. Sambil menunggu Mas Yugo, kita kemana dulu nih Mas Anik nih? Kita ada video lagi dari Vindin Romo ZH. Judulnya Kenduri Cinta. Kenduri Cinta. Nah. Silahkan. Kenduri Cinta. Ku kabarkan syair untuk alam pikiran. Walau pahit, itulah kenangan yang menggenangi pikiranku. Laksana beban, namun indah lelahnya. Aku sampaikan meski jantung berdetak, sesak satu-satu. Aku letakkan, memang beban ini sungguh berat kurasa. Aku pergi dari lingkaran, memang sudah tak indah lagi hari ini. Sungguh pahit bila ku kenang kunang-kunang yang dulu dengan kerlip indahnya. Diriku bagai temaram malam, dikau lengkapi dengan gulitanya. Tanpa senyum rembulan, berdua kita gelak tawa. Engkau lambaian nyiur tepi pantai, aku semilir angin membuatmu menari indah. Saling melengkapi, dua hati berpadu senyawa. Belahan samudra satukan, jiwa menyatu. Kenduri cinta, lantunkan bisik doa. Kenduri hati, bersatu saling memberi. Kenduri alam, benakku syarat dengan peristiwa. Kenduri malam, teriring desah bisik senyum. Pulang dan kembalilah pada pikiran, jika rindu masih ada. Genangi jiwaku dengan keringat dan air mata doa. Bila kau berbalik arah, beri aku sinyal redup cintamu. Bila kau berdiri melangkah, bisikkan niat nuranimu bersama pena rinduku. Bila kau meninggalkan jejak rindu, kabari aku dengan bisikan sastra cintamu. Sungguh aku kan selalu tersenyum, sambut rindumu yang takkan memuai. Belantara rindu kan selalu bersemi, meski tanpa jernih embun dan senyum matahari. Serius sekali. Mantap. Berbeda nuansanya. Mas Berbeda. Vindin Romo ZH ini. Seniman. Menamakan dirinya gagak hitam pesisir Pantura. Baik. Kita bergeser lagi Mas Ani. Tapi tadi ada Pak Eka nih. Aku tuh boleh nggak sih kalau kita ngundang Pak Eka? Aku tuh Boleh lah, boleh. Pak Eka. Pak Eka Pak Budianta, Eka baca selamat puisi lah. malam. Kita kangen sekali kan Iya. suara Pak Eka ini. Nanti setelah Pak Boleh Eka dong, puisi, Pak. saya mau baca puisi juga kayaknya.
Masih ada beberapa video, beberapa peserta juga Ya, di daftar kami juga. terima kasih sudah hadir juga Bapak Ibu. Kita akan berpuisi cinta malam ini. Sebelumnya mohon izin kami mengundang Nah, Pak Pak Eka Eka Budianta. Pak Eka sudah open, siap. Monggo Pak Eka. Boleh Pak Eka. Nanti kita kirimkan kaos juga untuk Pak Eka Budianta. Punten. Ya, terima kasih Amelia. Pasang pohon jambu tumbuh berdampingan. Sudah lama menunggu angin musim buahan. Sepasang pohon jambu adalah kau dan aku. Seperti pohon jambu di bukit, kita pun menatap langit. Bintang diceraikan oleh malam, masih kemerlip di dalam kelam. Terima kasih. Wah, mantap puisi dadakan Ya, dahsyat. itu saya ingin mengomentari nama Chairil Anwar itu kan sudah di banyak orang. Ya. Ada beratus-ratus Chairil Anwar setelah dia lahir dan mati pada tahun 49. Setelah itu, seperti saya sendiri, itu nama Eka Budianta itu juga saya ketemu 22, 3 diantaranya perempuan. Oh. Wow. Iya, itu yang menarik adalah salah satu itu yang di Sungai Liat. Sungai Liat itu Bangka, di Pulau Bangka, Belitung. Itu ada seorang istri sedang mengandung, terus mengatakan pada suaminya, "Pak, kalau anak kita lahir, boleh kita namakan Eka Budianta?" "Oh ya, boleh, boleh sekali." Dan saya ketemu itu di Jogja. Pada waktu dia mengambil S2 di universitas swasta itu ya, di Jogja. Saya ketemu dan saya panggil, saya menginap di Ambarukmo. Pada waktu itu, iya. Dan saya pikir, tunggu dulu, mana buktinya bahwa kamu namanya Eka Budianta? Terus dia keluarkan KTP, dia keluarkan SIM, dan betul, dan ketemu kita. Terus apa ya? Seneng peluk-pelukan gitu. Ya, terima kasih. Iya. Ya, Pengagum senang itu berarti sekali. Pak Eka. Kalau Iya. semuanya lahir setelah Pak Eka lahir berarti semuanya pengagum itu. Iya, itu enggak laki, enggak perempuan. Itu nama saya itu Eka Budianta. Itu yang saya di tebing tinggi itu perempuan. Ini Sumatera Utara ya, di tebing tinggi itu Sumatera Utara. Terus ada di Syahkuala itu laki-laki itu. Terima kasih. Pokoknya yang saya ingin meyakinkan bahwa Chairil Anwar itu bukan Chairil Anwar yang kita kenal. Chairil Anwar itu sudah menjadi nama umum. Nama pasaran. Begitu. Pasaran. Sama seperti Eka Budianta juga. Oke. Terima kasih Pak Eka Budianta. Terima kasih itu. Enggak usah malu-malu lah menyebut. Iya. Ya saya sih cenderung setuju sama Mas Nuryadi, itu puisi tadi kayaknya gayanya bukan Chairil Anwar yang aku itu binatang Iya, jalan. bukan Chairil Anwar. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Eka. Oke, spontan ya. Iya. Spontan tapi bagus betul. Kita melangkah lagi. Saya mau mengundang dari Ciputat.
Dia adalah seorang aktivis dan juga host Satu Pena. Boleh ya? Mas Anik HT. Oh, siap. Kali ini biasa berorasi, kali ini mau membaca puisi. Mas Oke, Anik terima HT. kasih Amel. Saya akan menggumamkan puisi saya berjudul Bicara Cinta. Puisi ini dibikin tahun 2009. Bicara cinta. Orang bicara cinta atas nama Tuhannya sambil menyiksa, membunuh berdasarkan keyakinan mereka. Mereka lupa Tuhan ada di mana-mana, milik siapa saja, juga pelacur dan penjudi, juga apa yang disebut mereka sebagai penjahat. Mereka tunjuk muka yang lain sebagai tak bertuhan tanpa sadar bahwa merekalah yang berasa menjadi Tuhan. Merekalah yang menginjak Tuhan asli. Orang bicara cinta atas nama Tuhannya sambil menyiksa, membunuh berdasarkan keyakinan mereka. Mereka lupa Tuhan mereka adalah Tuhan pencinta. Merekalah yang mencipta Tuhan lain, Tuhan yang sadis dan pembenci. Mereka lupa ujung dari ketuhanan adalah kemanusiaan. Ujung dari keberadaan adalah cinta. Merekalah yang menginjak Tuhan asli. Terima kasih. Terima kasih Mas Anik. Puisinya nggak jauh-jauh ya Mas Anik ya. Mengenai semangat perjuangan atas nama cinta. Oke. Dari Mas Anik kita kemana nih? Saya Ada mau Mas yang perempuan dulu, boleh nggak? Perempuan dulu. Yang perempuan belum ada, Ya, ini stoknya sudah pakai belum hadir. kerudung. Oh udah hadir. Oke. Mbak Tirta Nursari. Oh Mbak Tirta udah hadir, silakan. Ungaran. Ungaran. Mbak Tirta. Tuh, kita undang. Halo, Assalamualaikum. Malam. Ya, sudah kedengeran. Boleh, Mas. Sebentar. Baik. Saya sebetulnya nggak pernah nulis puisi cinta. Tapi untuk hati pena yang malam hari ini, bolehlah. Karena kebetulan saya beberapa hari ini kehilangan beberapa teman begitu. Dan saya mau ungkapkan cinta pada mereka begitu. Al-Fatihah untuk teman-teman saya deh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kala musim itu kembali. Sebuah puisi kayak Tirta Nursari. Kala musim itu kembali, usahlah kau ketuk pintuku. Karena dia akan terbuka tanpa meragu. Dan senyum itu kan kembali padamu. Karena ia masih seperti yang dulu, dengan segala angin dan udaranya. Tak kupungkiri, pernah ada luka di cerminku. Namun kau telah basuh dengan kain cintamu, dan luka itu melarut. Cerminku telah kembali bersama binar kejora. Daun itu memang sempat gugur dan jatuh ke tanah. Namun angin adalah musik indah yang telah menggerakkan daun jatuh dan membuatnya menari. Lalu ia hinggap lagi di ranting menunas
pohon cinta yang akan bertumbuh sesudahnya, di mana kita akan berteduh bersama. Kasihku, matahari tak lelah mengantar musiknya kembali, membawa kita ke tepi untuk menyulam hari. Dalam diam senja ini, izinkan kurajut kata tentang sepotong cinta untukmu. Terima kasih, unggaran 11 Februari 2025. Ya. Wah, puisinya fresh banget berarti nih ya. Begitu muncul itu, langsung Gimana, Mbak? saya ketik itu, Masya Allah. Terima kasih. Ya kemarin waktu ini langsung saya ketik di situ. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk membacakannya. Oke, itu luar biasa. Terima kasih. Penghayatannya juga dahsyat ya. Terima Kasih kasih. untuk kawan-kawan yang lebih dulu berpulang. Mas Anik. Oke, Amel. Mas Yugo tadi sebenarnya udah keluar masuk lagi tapi tetap nggak ada audionya gitu ya. Iya nih. Kita sudah chat juga. Kita panggil yang lain yang berikutnya dari Temanggung lagi. Boleh. Mbak Wiwi. Monggo Mbak Wiwi. Wiwi. Oh, Ini ada saya dapat komentar. souvenir nggak nih? Dapat dong. Semua yang baca puisi Alhamdulillah. dapat. Alhamdulillah. Mbak Tirta banyak pujian nih. Mbak Tirta cantik sekali. Mbak Tirta puisinya cantik ya. Cantik, Masya Allah. Ini juga yang baca puisi nggak kalah cantik. Ya, Mbak Wiwi silakan, monggo. Wah, Mbak Yusis. Oke, silakan Mbak Wiwi. Ya. Terima kasih, mohon maaf untuk video mati karena terkendala oleh sinyal Mbak Amel. Oh, siap. Nggak apa-apa Mbak Wiwi, monggo. Mbak Tirta, I miss you. Luar biasa cantiknya, suaranya begitu merdu sekali Mbak Tirta. Ya, mulai. Ya. Cinta. Silakan. Terima kasih. Cinta dan doa. Doa dan air mata menyapu debu. Aku serbuk dekil, kotor, penuh noda dan dosa. Air mata membasuh hati lusuh. Kepadamu aku bersimpuh. Pada jiwa yang rapuh, ruh terjajah amarah, pedih dan gaduh. Banjir air mata mengalir ke muara cintamu. Tuhan, menggelegak sucimu mengalir lewat ayat-ayat pembeda bening hening dan keruh gaduh. Sepertiga malam 24 April 2024. Terima kasih. Ini kebetulan buku antologi bareng sama Mbak Tirta ini Mbak Amel. Yang berjudul Ning Nang Ning Gung Gong. Mantap. Terima kasih Mbak Tirta. Terima kasih Ning Nang Ning Gong. Menarik. Terima kasih Mbak Wiwi, nggak kalah menarik puisinya. Oke, kita ke video lagi, Mas Ani. Ya. Ada dari Mas Aji ya. Gitu, Mas Bayu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Zakaria. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Kenduri Tuhan karya Pak Iman Soleh. Kenduri Tuhan karya Iman Soleh. Jaina! Jaina! Aku telah menemukannya. Kau bisa mencuci tanpa harus menggali. Kau bisa minum tanpa perigi. Di sini, di ujung bumi, tempat sejarah menulis amanah. Galilah, tanah yang melahirkan wali sebelum wali, ada yang menajakan rencong sekeras hati. Dan seperti mimpi, maka terkabullah doa kita. Usunglah anak-anak, impiannya cinta, harapannya kasih sayang, di mulutnya ketemukan kebahagiaan. Ayo berangkat, tidak dengan tangisan, namun dalam kearifan pengetahuan. Ya, Jaina, Jaina, sampaikan pada mereka, bongkarlah barang bawaannya di sini dengan negeri kami. Namun jiwa kami mengawasi di Sumatera. Seluruh desa berdoa di Jawa, berkebun di Papua, menyiram tanaman di Kalimantan, menyeka muka di Sabang, membasuh jiwa di Merauke. Ya, ingat, awas, jangan sampai ada yang tertinggal. Pepohonan, hewan, dan kebudayaan, bahkan agama kita bawa pula, Jaina. Jaina, Jaina, sejarah kita bangun kembali, hidup lalu penuh dengan luka. Tak ada lagi luka yang bisa masuk. Usaplah air matamu, Jaina. Genggamlah hatinya. Dalam luka mereka pun saudara, mengutus rindu untuk bertemu. Belajarlah, Jaina, dalam kesabaran Ayub, pada keberanian Ibrahim. Bacalah, Jaina, dalam kecerdasan Sulaiman, ketangguhan Musa. Katakanlah, Jaina, dalam merdunya suara Daud, kasih sayang Isa, ketakwaan Muhammad. Namun terima pula keyakinan sesama. Jaina, Jaina, tidak menyerah pada dosa, kita bangun dengan cinta. Air bening yang diam lebih busuk dari air keruh yang mengalir. Undangan telah ditema, bersama kita datang, bersama kita pulang. Bukan satu keluarga, tidak satu desa, ribuan pulau tumbuh bersama. Jaina, Jaina, ayolah, berangkatlah, kendaraan kita air, bumi kita ini, ya, surga. Ya surga, ya surga, Jaina. Pada Aceh 2007. Terima kasih. Bagus banget. Bagus banget ya. Keren Mas Haji. Zakaria. Mantap Luar Mas Haji biasa. ini. Aku tersentuh. Mas Haji komen dikit dong. Boleh Mas Haji, aku mau kenalan dong. Keren banget baca puisinya. Lagi di jalan katanya. Oh iya, lagi di jalan, lupa ya. Keren, terima kasih Mas Haji sudah berbagi puisinya. Mas Anik, rupanya juga kan ada yang sudah mendaftar tapi mungkin berhalangan hadir begitu ya. Iya. Boleh kali nanti kita buka kalau ada teman-teman yang belum mendaftar Iya, tapi betul. mau ikut baca puisi, Betul, boleh ya. Betul. Selama waktu yang masih ada nanti kita undang. Boleh tulis aja di kolom komentar atau raise hand kalau mau ikut menyumbang. Silakan yang mau baca langsung di sini. Tadi ada yang sudah daftar duluan tuh. Namanya Pak Joni Nofri. Oh iya. Boleh ya? Boleh. Pak Joni Nofri, silakan. Aduh. Amelnya ada aja. Amel sudah baca puisi nggak mau dia. Oke, terima kasih. Saya dikasih kesempatan yang saya baca puisi saya yang saya baca berita atau baca puisi nih. Baca. Oke.
Old but gold. Hujan deras tumpah dari langit berlama-lama. Pandangan ke depan jadi terhalang oleh kenangan lama yang tak semuanya manis. Apa yang tampak jadi membingungkan seperti berada di simpang 5. Teks putih besar di atas papan rambu biru tak menolong menunjukkan jalan menuju hatimu yang kamu sembunyikan. Aku coba meresapi pesan lagu dari kanal Old But Gold di Spotify yang kita dengar dengan berbagi earphone. Sebelah di telinga kiriku, membuat hatiku seperti dibalut mawar merah. Sair lagu yang indah dan kutangkap senyummu sambil berkata, ayo, go. Aku berharap di earphone kanan di telingamu terdengar degup jantungku dengan irama rindu yang berjuang dan bertahan. Di luar sana masih hujan. Dengan butiran besar, airnya mampu membersihkan hatimu dari goresan tinta lama yang melukai dinding. Agar tersisa sedikit ruang untuk menyimpan mawar yang kubawa, yang telah kubersihkan durinya agar tak ada luka baru. Karena aku sering salah dan gugup bila matamu menusuk persis di pusat kesadaranku. Terima kasih. Oke, mantap. Ini banget nih, personal banget kayaknya ya. Oke, Amel. Ya, Ya. yang masih ada dalam daftar sebenarnya masih ada 15 orang, Amel tapi juga banyak puisi, Pak. iya, tapi saya tengok-tengok memang belum hadir ya. Oke. Gak apa-apa, nanti Bapak Ibu yang mau baca puisi yang mungkin kemarin belum mendaftar boleh raise hand atau tulis di kolom komentar. Nanti akan juga diberikan souvenir berupa kaos begitu, 1 pena 1000 cinta. Kita mau ke, Amel, saya mau mengundang. sebentar, sebelum mengundang saya pengen ada orang yang siap-siap. Ada sekjen Oke. 1 pena di sini, Pak Mas Satrio Asim Sunandar. Nanti setelah Ada ini harus Sunandar. kita minta baca puisi juga, biar siap-siap dulu. Betul. Oke, Bang Satrio ya. Siap-siap baca puisi ya. Ini apa Om J? Om J mau baca puisi Om J? Aku undang ya. Mana Om J? Belum berani katanya. belum berani. Belum berani. Baca puisi kok belum berani. Nggak ada istilah berani, nggak berani. Nggak apa-apa. Diundang aja pokoknya. Malam Om J. Halo juga. Ya, Baca puisi dong. Baca puisi dong Om J. Aduh, Om J kali nggak bisa baca puisi. Nggak apa-apa. Tapi kalau baca puisi Menyesal karya Armin Pane masih ingat. Boleh deh. Boleh ya? Boleh. Ya, Boleh. sekedar memeriahkan saja. Iya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagiku hilang, sudah melayang. Hari mudaku telah pergi. Sekarang petang datang membayang. Batang usiaku sudah tinggi. Aku lalai di hari pagi. Beta lengah di masa muda. Kini hidup meracun hati. Miskin ilmu. Miskin harta. Apa guna aku sesalkan? Menyesal tua tiada berguna.
hanya menambah luka sukma. Kepada yang muda aku harap atur barisan di pagi hari menuju ke arah padang bakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat itu sebenarnya. Ya, mohon jangan diketawain belum Oh, masuk aja. ini ketawa kagum ini. Kagum ini Mas. Iya. Hafal di luar kepala itu kayaknya ya. Iya, iya. Waktu SD, puisi waktu SD. Waktu SD masih ingat sampai sekarang. Jadi berapa puluh tahun tersimpan di kepala itu. Nah itu. Itu. Keren. Terima kasih Om Jay. Yuk boleh Bapak Ibu yang mau ikut sumbang puisi Mas Yus Rizal barangkali. Enggak ya. Saya mengundang ini Ayah Hamri tadi punya janji satu puisi yang romantis rasanya ya. Ayah Hamri itu kalau sudah baca puisi cinta tuh meleleh, aku pun meleleh gitu. Ayah Hamri, apakah masih ada di depan kamera? Masih tuh, boleh yuk Ayah Hamri. Masih di mute? Oke. Saya menikah tanggal 21 Mei 1982. Malamnya di tengah-tengah menuju malam pengantin, saya menulis puisi ini. Wow. Bulan menuai cinta. Pagi ini ceria kita menggoda. Pesta nikah kita cuma bicara cinta. Setelah ini kita berdekapan melayani malam pengantin. Bukankah kau sudah kusunting di bulan Mei yang bergeming bening? Bertahun-tahun kita menyemai cinta. Di ladang hati, di pilar-pilar janji, seia sekata. Di pesta nikah kita sengat bau parfum membahana. Kita tenggelam di telaga birahi bersama. Mata kita berdua menari-nari mendandani tetamu. Senyum kasmaran berlabuh, sendu menggebu-gebu. Pelaminan terasa bergetar, membayang saat kita yang menggelepar. Lalu kita berdua akan mati terkapar. Lalu ikrar kita di tengah napas yang tersisa. Rencana jumlah anak kita, kerja kita, rumah kita, kebun kita, semua masih ditelan gempita. Pesta tenggelam di 7 samudra. Hari ini kita menikah. Yuk, kekasih, kita siangi rumput yang menjalar di kebun kita. Kita kokohkan tiang-tiang rumah kita. Di sini kita lahirkan anak-anak kita. Aku rindu kau menjadi ibu yang setia. Kita besarkan mereka. Kita didik mereka. Kita manjakan mereka di
di tengah riuhnya pesta, yuk kita hentikan berjuta lamunan maya. Malam pengantin diranjang menggeliat, menggoda kita bulan menuai cinta. Terima kasih. Maret 1982. Terima kasih Ayah Hamri. Wah, emang romantis dari sononya. Dari dulu 1982 ya. Wow. Usia-usia sudah lama sekali berarti itu puisi disimpan sama Ayah Hamri itu. Amel umur berapa itu? Belum lahir ya. Saya menikah umur 24 itu. Oh. Jadi pada malam Mas pengantinnya Ani membuat juga, puisi. Mas Ani juga, Mas John juga pasti ingat malam pengantin. Wah. Itu cinta yang paling indah di sana. Wih, dasar. Terima Oke. kasih Ayah Hamri. Makasih. Ini Pak Sekjen jadi baca puisi nggak nih Pak Ya, Sekjen? kita panggil lah, kita paksa Mas Satrio karena beliau ini multi talenta juga. Iya. Mas Satrio? Masih standby kah Mas Satrio? Satrio. Barangkali nggak standby ya. Oh, nggak standby mungkin. Oh, ada. Sorry. Ya. Yuk kita dibuka siap. suaranya Mas. Dibuka suaranya Mas. Pak Sekjen kita ini Dr. Satrio Ari Munandar. Coba suaranya Mas Satrio. Suaranya nggak ada. Masuk nggak suaranya nih? Nah. Udah. Nah, mantap. Saya bingung cari puisinya. Puisinya kok nggak ada puisi cinta. Isinya Kalau nggak ada cerita benci nggak apa-apa Mas. Puisi politik aja. Bentar. Apa ditunggu. Ya ada ya. Habis ini sudah ada di waiting list. Mas Fahri dan Mas Ini Rizal mungkin nggak tahu pokoknya. ini apa betul-betul cinta apa enggak, tapi ya. Ini sinyalnya kurang bagus kayaknya Mas Satria ini. Dengar nggak suaranya? Sinyalnya kurang Kedengaran? bagus. Nah ini sudah, stabil. Oke. Ini puisi teman saya, rekan Afnan Malai. Oke. Jadi bukan puisi karangan saya sendiri. Boleh ya? Boleh. Boleh, kaosnya setengah. Judulnya Lelaki Tua Pemimpi. Karya Afnan Malai. Laki-laki tua paling dipuja, mengaku dilahirkan dari perut ibu mimpi yang hidup sengsara di pinggiran kali surut. Mengalir air, hulunya berujung di mana semua terpana. Geleng kepala. Ibuku adalah mimpi. Kalian tidak perlu cari kemana. Terang tersimpan laci kepalaku. Terkunci mati. Kalian tahu hilir mudik. Aku tidak membawa kepala. Untuk apa? Penuntun langkah-langkahku tongkat kayu.
dari pohon hutan lebat. Aku leluasa main kayu, di hutan tidak berdebat. Bercakap pun tersendat. Ibuku adalah mimpi. Lelaki paling dipuja membuka diri. Kali kedua, aku mengerjakan mimpi-mimpi dalam laci, kepala yang terkunci. Untuk mimpi-mimpi panjang, orang harus tidur telentang, tengadah ke langit. Dan pantang terjaga, lelap, tepis suara berderit. Bangun mimpi, menggarisi tumpas tanpa koreksi. Untuk apa? Aku lahir dari perut ibu mimpi. Isi laci kepalaku terkunci mati. Kata siapa? Aku bisa terjaga. Jogja, Juni 2024. Terima kasih. Mohon maaf Terima bacanya kasih. tidak sempurna, banyak kekurangan, Mantap. kurang latihan. Benar. Terima kasih Pak Sekjen, Pak Satrio. Sama-sama. Keren. Sip, terima kasih. Ya. Keren. Kita lanjut ke Mas Fahri Helmanto. Baru habis makan di Todong. Boleh Mas Fahri, monggo. Mana punya banyak posisi nih sama Mas Fahri ini. Aduh, iya nih baru beres makan, masih ngap. Sebetulnya saya nggak mau buat puisi, tapi karena terakhir ini saya sedang menggarap festival puisi dan pemilik puisinya 6 Februari lalu sudah meninggal. Profesor saya, Balada untuk Orang-orang Tercinta. Dengan puisi, aku hanya ingin berbisik bagai angin yang gemersik, mengelus dan mencium pipimu, mengatakan, aku sayang padamu. Dengan puisi, aku hanya ingin menatap bagai purnama yang menyelinap, mengendap-endap ke tempat tidurmu, mengucap, selamat tidur anakku. Aku tak tahu kau besar akan jadi apa. Aku tak tahu kau besar akan mengembara kemana. Aku tak tahu nasib manakah yang menunggumu. Yang ku tahu kau telah datang dan singgah ke rumahku. Kaulah cahaya matahari dan cahaya bulan kehidupanku. Kaulah sibiran tulang, kaulah cahaya mata, cahaya pikir, kaulah sejuta mantra dan sejuta doa. Kaulah harapan yang diselimuti berjuta khawatir, yang menghabiskan hari-hari siangku, menyimak sejuta mimpimu yang tak kenal akhir, yang membangunkan tidurku di tengah malam dan bersujud untukmu memohonkan kemurahan takdir. Aku tahu harapan tidak selalu menjadi kenyataan. Aku tahu hidup ini tidak pasti dan bisa demikian kejam. Aku hanya tahu bahwa aku telah membesarkanmu, menyiapkan untuk perjalanan yang jauh. Membesarkan dan mendidikmu dengan cawan kasih yang penuh. Dengan puisi aku hanya ingin menyertaimu, bagai bayang-bayang yang setia, menemani sepanjang hidupmu, menitipkan kau kepada kehidupan. Dengan puisi aku hanya ingin melambaikan tangan di simpang jalan ketika musim gugur tiba dan daun-daun berjatuhan. Ketika aku kelak memelukmu dan mengucap selamat jalan, anakku, sekarang kau telah jadi orang. Aku takkan mengganggumu ketika hidupmu cemerlang bergelimang kemenangan. Aku tak akan menyesalimu andai pun kau tersungkur dikhianati hidup yang kejam. Sebab kau bukan lagi milikku. Kaulah
milik dirimu sendiri dan kehidupan, yang menyongsongmu dan memberikan berbagai pilihan. Kaulah anak kehidupan yang menghidupi dan mematikanmu. Kaulah yang dipinjamkan dan kukembalikan kepada Tuhan. Kau tak perlu lagi mengingat kami, tapi ingatlah selalu pada yang menciptakanmu. Kau tak perlu mengkhawatirkan kami, tapi khawatirlah pada nasibmu. Kau tak perlu menengok ke belakang, tapi songsonglah masa depan. Sebab kami tidak kemana-mana. Kami adalah bayang-bayang yang selalu menyertaimu sepenuh doa dan harapan. Terima kasih. Kan, nggak salah kan pilihanku. Karena pasti keren Mas Fahri membaca puisi. Terima kasih Mas Fahri. Dahsyat. Siap banget. Nanti juga dapat souvenir begitu ya, nanti aku teks. Baik. Tadi sebetulnya ada yang raise hand tuh, apakah jadi Mbak Tri Hastari? Mbak Tri Hastari. Jadi ya, nanti setelah Mas Yusrizal ya Mbak Tri ya, kita ke Mas Yusrizal dulu dari Rampung, pelopor hatipena.com. Ya afdol rasanya nih kalau nggak baca puisi Mas Yusrizal. Oke. Selamat malam, Mbak Emma, Mas Anik, teman-teman semua. Saya cerita sedikit ya. Waktu SMA dulu saya ini baca puisi, diketahuin orang satu kelas. Gak ngerti apakah karena suaranya yang cempreng atau memang orangnya yang lucu gitu ya. Sehingga sampai hari ini aku trauma baca puisi. Tapi oke deh, karena ini hari istimewa saya akan Hari istimewa. hari istimewa. Ini puisi bukan karangan saya, karena Mita Pisano. Kau dan aku. Kau dan aku, dua jiwa bertemu. Di antara angin yang mengalir dengan tenang. Bagai matahari dan bulan di cakrawala. Menari-nari bersama, meskipun tak pernah bersentuhan. Kau dan aku, dua hati yang berbicara dalam diam, dalam canda tawa. Tak perlu kata-kata panjang, cukup rasa yang mengalir tanpa ragu. Bagai ombak yang mencumbui pantai, yang datang dan pergi, tetapi jejak takkan pernah hilang, tertinggal di pasir waktu nan abadi. Kau dan aku bagai dua kilau di langit, terpisah begitu jauh, tetapi tetap saling menatap. Memelihara jarak, namun tetap selalu dekat. Dalam dunia kecil yang kita sebut takdir. Kau dan aku satu dalam ikatan cinta. Tanpa perlu alasan, tanpa perlu pertanyaan, kita akan tetap ada. Jakarta, 7 Maret 2024. Terima kasih. Terima kasih Mas Yusrizal. Keren kok. Keren. Keren gitu. Jangan trauma lagi. Luar biasa. Keren. Terima kasih. Terima kasih ya. Tadi katanya mules. Aku kalau sudah urusan puisi ini bahannya mau mules. Oke. Enggak, kok aman. Ada Mbak Tri Hastari di sini. Makasih ya Mas Yusrizal ya. Lalu nanti juga aku mau colek Ombud Budiman Hakim. Ada juga puisinya nih di chat. Ombud harus baca puisi. Sekarang ke Mbak Tri Hastari dulu. Silakan Mbak Tri. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam.
Iya, mohon maaf kalau yang saya baca ini puisinya mungkin eh, tidak terlalu bagus ya, karena ini adalah ketika saya belajar Putiba 3, puisi 3 bait 3. Jadi semuanya terdiri dari 3. Iya, saya ambil judul dengan Panah karya Ari Etsu. Melesat bagai burung, anak panahmu menyasar tepat di jantungku. Tak tahukah kau, lukanya tak terobati hingga hilang masa. Anak panahmu ini tak bisa kucabut hingga tiba waktuku. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tri. Mantap. Mantap. Oke, sekarang saya mau mengundang Om Bud. Ada Mas Budiman Hakim, Om Bud di sini tadi sudah mengirimkan puisi, judulnya Seseorang Mengikutiku. Om Bud, baca puisi dong Om Bud. Mantap Om Bud. Coba kita minta untuk bunyikan. Oh, Om Bud. Wah, di depan kamera nggak nih Om Bud nih? Halo Om Bud. Oh ya ampun, Ayah Hamri terima kasih. Boleh nanti sebagai penutup Ayah Hamri baca puisi lagi ya. Coba saya mau ke Om Bud dulu. Om Bud kayak nggak standby di depan kamera nih. Atau Bapak Ibu yang mau baca puisi boleh raise hand. Kita masih beri kesempatan. Ada yang masih memungkinkan juga. Sudah ada Om Budnya. Ada. Oke, baca puisi dong Om Bud. Puisi siapa nih? Puisi yang Om Bud tadi kirim itu bagus loh. Bagus ya? Memang Mas sekarang saya nggak percaya diri, makanya saya tanya dulu bagus nggak? Like baca nggak? Kalau like baca saya bacain. Baca dong. Tidak ada puisi Oke. yang bagus. Terima kasih teman-teman yang salam kenal ya. Saya secret admirer-nya Amel. Puisi saya sederhana-sederhana gitu. Maklumlah saya tuh anak sastra, jadi guru puisi saya cuma satu, dosen saya sendiri yaitu Sapardi Djoko Damono gitu. Wah, mantap. Dan itu salah satu-satunya guru yang masih bisa bersahabat setelah kita jauh lulus gitu. Biasanya orang udah keluar kan nggak pernah ini lagi ya, nggak pernah berhubungan lagi sama gurunya. Oke, saya akan bacakan sebuah puisi judulnya Seseorang Mengikutiku. Ini puisi cinta. Seseorang mengikutiku, duduk di meja makan, berbaring di sofa, berjalan di taman. Seseorang mengikutiku, bertengger di kepala, nongkrong di pojok hati, melemparkanku ke kebun puisi. Di dalam sebuah kedai kopi, dia masih saja mengawasi. Aku duduk sendiri di sini, menghirup secangkir sepi. Terima kasih. Terima kasih Om Bud. Keren ya Om Bud kalau baca puisi ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mas Anik, siapa lagi nih? Oke. Di penghujung waktu kita. Di penghujung waktu kita ya, host kita yang paling cantik nih, Amel nih, belum baca. Jangan, belum siap. Amel nih pembaca puisi mobil yang luar biasa. Iya. Amel tuh ya kalau kita nulis asal-asalan aja, begitu Amel yang baca tiba-tiba jadi punya makna loh tulisan kita loh. Itu dia. Lo jadi kaget saya. Sebentar, belum ready kalau kayak gitu. Iya, pokoknya ini terakhir. Ya sebentar menunggu Amel, saya baca puisi lagi boleh? Boleh. Sambil Amel nyiapin lah. Amel nyiapin. Judulnya Waktu Angin Lewat.
Waktu angin lewat, dia mendekatkan mulutnya ke telingaku, membisikkan salam. Dari siapa? Tanyaku. Tapi angin keburu pergi. Aku telah berada di tapal batas hari, memandangi mentari yang wajahnya merah, kemalu-maluan bersembunyi di balik awan. Guntur berteriak dengan suara menggelegar, "Mengapa kamu masih di sini? Ayo pergi." Kini giliran rembulan berjaga hingga dini hari. Tiba-tiba angin tadi lewat kembali. Kudekatkan mulut ke telinganya, menitipkan salam. "Untuk siapa?" tanya angin, tapi dia langsung pergi. Di atas sana bulan mencibir sambil berkata, "Biarkan angin datang dan biarkan angin pergi. Mengapa datang dan pergi harus selalu dipermasalahkan?" Terima kasih. Mantap. Wah, Om Bud keren banget. Alhamdulillah, Om Bud bisa makasih. baca puisi soalnya. Keren bener. Makasih Amel ya. Aduh, yang terharu. Thank you. Oke, Oke. terakhir top of the top. Om Bud, ukuran kaos Om Bud. Malam ini pokoknya. Iya, Om Bud itu juga dapat kaos. Aku mau baca puisi. Aku mau baca puisi. Puisinya ini sebetulnya ini hadiah dari Kak Fatin Hamama. Aku bulan Januari lalu pergi ke Brunei dan kehilangan sebuah boneka bekantan kesayangan aku. Lalu ketika aku sedih, Kak Fatin membuatkan puisi ini. Judulnya Senja di Laguna. Fatin Hamama Ersyam. Hujan turun tergesa. Kita baru saja memulai kata. Meramu sampan, laut dan pantai dengan lambaian lampion yang bunyi. Kita harus beranjak menepis jarum hujan dan prasangka, mencari tempat duduk sejenak, merenung. Sejauh mana engkau kehilangan serpihan perjalanan setelah sampai pada perhentian. Tidak sayang, kehilangan atau terlupa sama-sama hampa, dan kita menyusur setiap peristiwa di mana tertinggalnya, berharap menemukan sinyal dan memberi kabar. Berandai-andai, andai saja, mungkin saja, tapi suara gerimis lebih fasih menghela nafas hujan. Kita diam, hanyut dengan pikiran. Malam tiba, makin sempurna. Di mana kita berada? Terima kasih. Oke, penutup yang ciamik. Ada yang terluka itu Mel puisi. Puisi soal kehilangan. Wah, seru banget malam ini Mas Anik. Mantap. Sudah lama kita nggak parade baca puisi seperti ini. Kembali kita hidupkan di malam webinar ini dan luar biasa. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu senior yang luar biasa mau berbagi puisi dan mau ditembak langsung baca puisi. Seru, malah seru. Seru banget. Bahkan ada yang membuat puisi langsung seperti Pak Eka gitu ya. Luar biasa. Nanti setiap pembaca puisi mendapatkan souvenir berupa kaos bertuliskan 1 pena 1000 cinta. Nanti dibantu Mas John untuk ini ya, untuk pengirimannya. Begitu, Mas Ani? Oke, kita selesai. Udah tepat 2 jam kita berpuisi ya. Saya kira ini menjadi rihlah perjalanan tersendiri dari keseharian kita. Kita biasanya juga diskusi serius-serius, tapi memang harus ada jeda untuk hal-hal yang seperti ini. Bukan hanya membaca puisi, tapi mendengarkan puisi itu juga merupakan satu perjalanan tersendiri di otak kita yang refresh sesuatu, meskipun dan nah, soal berani dan tidak berani tadi itu memang pada dasarnya kita semua ketika muda itu seringkali baca puisi, tapi ketika tua itu merasa rikuh. Tapi ketika dipaksa untuk betul-betul baca, ya mau nggak mau kita mengalami sesuatu di dalam diri kita. Wah, luar biasa. Iya, saya yang jarang baca puisi itu sekali baca itu merasa ya udah lepas, ada yang lepas gitu.
Ya, Mas Akam Jayadi, Mas Anik, Om Wow. Bud juga, Mas Satrio. Wah, biasanya serius-serius. Ternyata kalau baca puisi romantis juga, lepak-lepak juga nih. Oke, Amel. Oke, terima kasih Silakan. banyak Bapak Ibu. Selamat beristirahat. Kita jumpa lagi di ritual kita Kamis malam minggu depan, tentunya dengan obrolan dan juga keseruan yang tidak kalah menarik. Sehat selalu Bapak Ibu. Sampai jumpa. Salam sehat, salam satu pena dan selamat Salam istirahat. cinta. Salam cinta.